Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sedekah berarti pada yang terhormat senior-senior saya, Bapak Ustaz Sauki, Kordel Kepegawaian, Bapak Haji Royani, dan senior penyuluh, ada Bang Ustaz Akal, Bang Tinggal, dan seluruh pegawai Kemenang Jakarta Barat, hadirin hadirat salat zuhur. Tahunya topik dulu. Salat zuhur berjamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dikumpulkannya kita di sini. Kalau kita mengikuti pemerintah, maka ini hari terakhir kita bisa kopi-kopi di siang hari, kita bisa mudik di pagi hari. Tapi kalau yang mengikuti sebelah, ya ini hari pertama Ramadan bagi mereka. Tetapi perbedaan itu hanya sebatas dasar dan acuan dari melakukan ibadah. Tidak apa dan tidak masalah. Yang penting karena kita niatnya untuk puasa Ramadan dan jelas bahwa puasa itu pahalanya mutlak langsung diberikan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi yang kita ngaku-ngaku puasa ketika di kantor lemes, tapi siang-siang keluar katanya mau istirahat dulu, mau berkelau kan bahaya itu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dari Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan terang benderang sehingga kita mampu menjalankan ibadah dengan maksimal dan sesuai dengan syariat Islam. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari yang karena kita kemenang pasti harus mengikuti arahan Prof. Nasar sebagai Menteri Agama. Di hari terakhir ya kita bisa makan, besok sudah mulai berpuasa Ramadan. Ketika kita bicara Ramadan pasti tidak serta-merta ya. Ramadan itu ibarat tamu yang agung, tamu yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu. Maka paling tidak sebagai orang yang beriman, sebagai muslim yang benar-benar mengaku iman dan berpuasa, yang akan berpuasa, harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau ibu-ibu pasti menyiapkan sahur, itu pasti. Kalau bapak-bapak menyiapkan sahur, jarang kali ya. Tinggal bangun tidur langsung makan aja. Yang penting tahu makan aja kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu pasti repot itu, jam 3 sudah mulai bangun, siapin nasi, siapin rendang, ayam goreng, sambal ati, komplit semuanya untuk sahur. Itu yang di rumah tahunya kita paginya akan kerja. Jangan sampai paginya juga ngaku kerja dan ngaku puasa. Alhamdulillah. Nah, tetapi prinsipnya bukan hanya persiapan soal makanan saja dan minuman yang menjadi hal paling penting untuk menyambut bulan Ramadan. Setidaknya yang pertama persiapan selain tadi sahur, yakni kita harus menyiapkan
hati kita, niat kita, dari pribadi kita masing-masing. Apa sekiranya di bulan Ramadan nanti, di bulan puasa nanti, kita menjalankan ibadah, apakah hanya rutinitas, biasa, kebiasaan saja seperti tahun-tahun lalu, ataukah di bulan Ramadan nanti ada target, ada sebuah pencapaian yang ingin kita dapatkan. Ketika tahun lalu misalnya kita sanggup untuk menghatamkan satu Al-Quran 30 juz, apakah di tahun ini kita bisa naik menjadi 2, kita bisa naik menjadi 3 khatamannya? Wallahu a'lam, tergantung dari niat persiapan kita dengan waktu dan kesibukan kita masing-masing. Ketika di tahun lalu tarawihnya masih ada yang bolong-bolong, apakah di tahun ini tarawih kita akan penuh? Ketika di tahun lalu misalnya sholat malam kita, tahajud kita jarang-jarang, apakah di tahun ini akan sering? Semua tergantung dari niat kita. Maka dalam menyambut bulan Ramadan yang akan kita lalui nanti pada maghrib sholat tarawih pertama, apakah niat kita sudah cukup bagus atau hanya rutinitas saja? Yang penting menggugurkan kewajiban, yang penting tiap tanggal 1 gajian misalnya, atau yang penting tiap tanggal 10 dapat uang makan mungkin dan lain sebagainya. Apakah hanya itu, atau bahkan niat kita lebih dari itu? Di bulan Ramadan semakin semangat sedekahnya, semakin banyak infaknya, Wallahu a'lam. Yang jelas niatkan bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan kepada Allah, penuh ketakwaan kepada Allah dalam rangka untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua yakni berkaitan dengan persiapan fisik, jasmani dan rohani spiritual. Bulan Ramadan, bulan puasa itu tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga, tetapi juga kita menahan hawa nafsu dan pengendalian hawa nafsu agar tidak adanya keserakahan di dalam bulan itu. Dan lebih-lebih setelah bulan Ramadan selesai, kita menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi, menjadi orang yang mampu mengendalikan ketamakan dalam tanda kutip. Karena mau tidak mau, setiap manusia punya potensi tamak, rakus. Kadang kita pengen semuanya, yang lain gak usah berbagian. Alhamdulillah. Apakah itu terjadi atau tidak, itu tergantung dari bagaimana kita mengendalikan diri, mengendalikan nafsu secara spiritual. Yang selanjutnya persiapan fisik. Bahwa puasa itu tidak hanya melulu soal ibadah, tetapi harus juga berkaitan dengan fisik yang kuat. Mohon maaf jika masih muda, mungkin masih bisa penuh puasanya. Tetapi kalau sudah uzur, boleh jadi ada 1 yang bolong, 2 yang bolong. Tetapi itu wajar karena fisiknya mungkin sakit dan tidak bisa terpenuhi secara penuh dalam puasa. Bagaimana caranya? Ya, kita menambah dengan multivitamin ketika sahur. Minum air banyak, minum air putih yang banyak, jangan minum coklat yang banyak atau yang manis-manisnya yang banyak. Karena ketika di sahur kita minum air yang manis, gula ataupun teh begitu, maka kemungkinan besar itu menyebabkan kita cepat haus. Jadi belum sampai 3 jam udah merasa haus, itu kan repot lagi. Nah, hadirin jemaah sholat yang berbahagia. Yang selanjutnya persiapannya yakni persiapan hati. Hadirin, di bulan Sya'ban pasti seringkali tradisi di lingkungan kita, khususnya kemudian pada umumnya di kantor Kemenang ini, ada tradisi tawakufan, munggahan. Kenapa itu menjadi tradisi yang perlu dilestarikan? Karena prinsipnya adalah dalam tradisi itu kita berkumpul
banyak orang kita berjabat tangan, kita musyawarah, dan yang jelas kita mengendalikan diri agar tidak mudah ngambek, agar tidak mudah marah kepada teman kerja, agar semua kesalahan ketika kita sering dibanding orang itu terampuni, sehingga ketika kita mau menyambut bulan Ramadan dan memasuki bulan Ramadan, hati kita sudah bersih, hati kita sudah blong, sudah kosong. Teman saya yang sering gibahin sudah saya maafkan, atau teman saya yang saya gibahin saya sudah minta maaf, misalnya begitu. Karena di tawakufan itu atau di munggahan ketika bulan Syaban, semua berkumpul dan semua bermusyawarah, saling bermaaf-maafan. Prinsipnya adalah hatinya tenang ketika menjalankan ibadah puasa Ramadan serta mengisi bulan Ramadan dengan ibadah sunnah lainnya, sehingga amalan kita semakin banyak, amal ibadah kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada halangan penyakit hati yang dilakukan oleh kita maupun oleh orang sekeliling kita selama sebulan yang lalu. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, ada 3 persiapan. Yang pertama tadi, niatkan ibadah Ramadan hanya mengharap ridha Allah. Yang kedua, persiapan fisik dan rohani. Pastikan sehat badan kita, sehat fisik kita. Kalau belum sehat, minum multivitamin untuk memperkuatnya. Karena lumayan sekarang ekstrim sekali cuacanya. Jadi beberapa orang sering mengalami sakit. Kadang hujan, kadang panas, hujan panas dalam sehari. Nah itu butuh dukungan multivitamin ketika sahur dan buka. Selanjutnya persiapan tentang hati, menjernihkan hati agar benar-benar suci ketika menjalankan puasa ibadah Ramadan, sehingga nanti di Lebaran Syawal kita benar-benar menjadi orang yang kembali fitrah, kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.